Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang anggaran. Di sini ada pengertian anggaran, diantaranya anggaran itu dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan, menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu disertai dengan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Jadi di sini anggaran itu adalah perkiraan tentang penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di dalam anggaran itu nantinya akan ditampilkan anggaran pada periode masa lalunya atau periode sebelumnya untuk digunakan sebagai pembanding atas anggaran yang ditetapkan sekarang. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi anggaran. Di antaranya adalah sebagai hasil dari proses penyusunan rencana kerja, lalu cetak biru aktivitas yang akan datang atau portofolio ya, atau yang rencana yang akan dilakukan di satu periode mendatang. Lalu alat komunikasi intern, bahwa di dalam anggaran itu merupakan alat komunikasi antara manajemen intern, di mana masing-masing divisi atau masing-masing bagian itu menentukan rencana kerja yang akan dicapainya di periode yang akan datang. Lalu sebagai pengendali unit kerja, fungsi anggaran ini bahwa anggaran itu digunakan sebagai pengendali atas penggunaan sumber daya yang ada di masing-masing divisi atau masing-masing bagian. Lalu sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Nah, di sini fungsi anggaran itu adalah alat untuk memotivasi staf-staf atau karyawan lainnya untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu sebagai instrumen politik dan instrumen kebijakan fiskal. Di sini fungsi anggaran karena dia untuk menetapkan rencana kerja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Di sini juga nanti akan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan di dalam hal fiskal ya. Jadi nanti bisa ketahuan berapa kira-kira penerimaan fiskal di tahun 2000, misalkan di tahun mendatang, atau berapa nih penerimaan di periode sebelumnya. Jadi nanti akan ada perbandingan antara penerimaan periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Lalu selanjutnya di sini adalah pengaruh dan tujuan anggaran publik. Yang pertama, anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik penentuan anggaran amat berpengaruh pada kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran, dan tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Nah, di sini pengaruh dari anggaran publik ini bisa digunakan sebagai alat akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dan untuk sebagai alat manajemen, yaitu alat untuk merencanakan serta mengawasi dan mengendalikan pemakaian atau penggunaan sumber-sumber daya yang ada. Lalu sebagai instrumen kebijakan ekonomi, di dalam anggaran publik itu nanti akan bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan atas kebijakan ekonomi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada karakteristik anggaran publik. Yang pertama, anggarannya dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. Jadi anggaran ini nanti dinyatakan atau dilaporkan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. Lalu anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun atau beberapa tahun. Anggaran ini biasanya dibuat dalam satu periode. Satu periode itu 1 tahun, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Nah, anggaran itu akan dibuat berdasarkan rencana kerja yang akan dicapai oleh satu bagian atau satu divisi. Nah, disitulah si masing-masing divisi atau masing-masing bagian bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu usulan anggaran yang telah disetujui, yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Bahwa setelah masing-masing divisi membuat rencana kerja, maka nantinya akan disetujui dulu oleh pihak manajemen yang lebih tinggi atau top manajemennya, disetujui atau tidak atas anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Nah, anggaran itu kan sebenarnya rencana kerja yang akan dilaksanakan di periode selanjutnya. Anggaran itu sebenarnya tidak dapat diubah dengan seenaknya gitu ya. Anggaran itu hanya dirubah jika terjadi kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bahwa anggaran atau rencana kerja tersebut dilaksanakan secara normal. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip penganggaran. Yang pertama itu ada demokrasi. Demokrasi di sini artinya bahwa anggaran negara baik pendapatan atau pengeluaran itu nantinya harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat. Lalu selanjutnya adil. Di sini anggaran harus diarahkan untuk kepentingan orang banyak secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada transparan. Nah, di sini proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban harus diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat tetapi juga oleh masyarakat, semua elemen masyarakat ya. Lalu yang keempat itu bermoral tinggi, artinya pengelolaan anggaran harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada etika dan moral. Yang keempat itu ada berhati-hati, bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati karena sumber daya yang ada itu terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Lalu selanjutnya ada akuntabel. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern. Itu adalah prinsip-prinsip penganggaran. Di sini ada perkembangan jenis sistem penganggaran. Yang pertama ada line item budgeting, ada performance budgeting, ada planning program budgeting dan zero based budgeting. Lalu yang kelima ada medium term budgeting framework. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama di sini ada line item budgeting. Di sini adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal untuk pos-pos penerimaan dan untuk apa dana itu digunakan yang berkaitan dengan pos-pos pengeluaran. Di sini line item budgeting mempunyai karakteristik bahwa titik utama perhatian tertuju pada segi pelaksanaan dan pengawasan dan penekanannya hanya pada segi administratifnya aja. Keunggulannya di sini untuk line item budgeting relatif mudah ditelusuri karena dia masih bersifat sederhana ya. Lalu mengamankan komitmen di antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik. Kelemahannya adalah perhatian pada laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit. Diabaikan pencapaian kinerja, realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Lalu selanjutnya di sini yang kedua ada performance budgeting, yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Karakteristiknya di sini ada fokus pada kinerja bukan pada pengawasan. Lalu orientasi pada efisiensi dan memaksimalkan output. Tujuan hasil informasinya biaya dan kinerja yang dapat digunakan untuk menyusun target dan evaluasi pelaksanaan kerja. Di sini keunggulan dan kelemahannya diantaranya untuk keunggulan
Untuk performance budgeting ini memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, jadi lebih diberikan wewenang yang untuk didelegasikan tugas-tugas dalam mengatur anggaran, lalu merangsang partisipan dan memotivasi unit kerja dan memungkinkan alokasi dana secara optimal. Kelemahannya itu tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan dan tidak semua kinerja dapat diukur secara kuantitatif, serta semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa menanggung beban keputusan tersebut. Lalu yang ketiga ada planning, programming, budgeting system. Di sini pengertiannya adalah proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang berkaitan dalam satu sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan. Nah, untuk planning, program, budgeting di sini karakteristiknya adalah prioritasnya berkaitan dengan penentuan tindakan yang diutamakan dan pengendalian pengawasan ketatakelaksanaan yang terintegrasi. Di sini di planning programming lebih maju ya, karena di sini ada atau memperhatikan pengendalian dan pengawasan. Keunggulannya di sini menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan menghindari adanya pertentangan dan overlapping atas suatu program. Kelemahannya, proses multi kompleks memerlukan banyak perhitungan dan analisis serta memerlukan banyak orang yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi. Karena di planning, programming, budgeting ini udah lebih maju daripada budgeting yang nomor 1 dan 2 tadi. Lalu zero based budgeting di sini sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan bukan pada apa yang telah dilakukan masa lalu. Di sini orientasinya lebih ke masa depan ya, karena di sini sudah memperkirakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu langkah-langkah penyusunan zero based budgeting di sini mengidentifikasi unit keputusan serta membangun paket keputusannya, lalu mereview dan menyusun peringkat paket keputusan. Keunggulannya nantinya akan muncul unit keputusan yang menghasilkan berbagai paket alternatif bank anggaran yang dibuat sebagai motivasi bagi terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, di sini di zero based budgeting di sini sudah lebih maju lagi dari yang budgeting yang tahap ketiga tadi, karena di sini sudah ada unit-unit khusus yang memang disediakan untuk menghasilkan paket-paket alternatif anggaran yang akan dibuat. Tapi di zero based budgeting di sini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya membutuhkan banyak kertas kerja dan data, menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih. Karena apa? Karena untuk mengolah atau untuk membuat alternatif keputusan atau alternatif anggaran tadi diperlukan data-data yang banyak, ya kan? Maka dari itu dibutuhkan manajemen informasi yang cukup canggih agar keputusan yang dibuat itu juga lebih baik dan lebih bagus. Lalu kelima di sini ada medium term budgeting framework. Di sini kerangka strategi kebijakan tentang anggaran belanja unit organisasi. Tujuannya adalah untuk keseimbangan makroekonomi dengan mengembangkan konsistensi dan kerangka kerja sumber daya manusia yang realistis dan alokasi penggunaan sumber daya antar sektor ya. Lalu keunggulannya dapat menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan dan sumber daya di level sektoral serta lintas sektoral. Kelemahannya, pendekatan dari medium term budgeting framework ini tergantung pada kondisi suatu negara atau organisasi. Nah, di medium term budgeting framework ini sudah mulai memperhatikan
ekonomi secara dalam skup makro yang lebih besar lagi ya. Maka dari itu di sini diperlukan suatu kebijakan yang harus dibuat dengan memperhatikan ekonomi secara makro atau menyediakan sumber daya di level sektoral serta lintas sektoralnya. Lalu selanjutnya di sini ada siklus penganggaran publik. Yang pertama itu ada penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Nah, di sini dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun nantinya tidak mengandung kesalahan. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Di sini untuk mengendalikan harga dari berbagai kebutuhan organisasi baik barang atau jasa. Yang ketiga ada penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Nah, form rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar ya. Dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Terus untuk tahap keempat di sini ada rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Nah, di sini proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima ada pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Di sini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat. Selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. Tahap terakhir adalah penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Nah, draft anggaran yang telah selesai dicek kemudian ditetapkan sebagai anggaran. Proses penetapannya tahap akhir dengan proses pembuatan anggaran. Oke. Cukup sekian ya penjelasan mengenai materi anggaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.